Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kuliah malam ini. Untuk kali ini kami dari kelompok 5 dan 6 ingin mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami, yaitu tentang menganalisis bisnis retail. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Mbak Vika Anggeraningrum, ada Ferdian Wahyu Nugraha, ada Ramadan Putranto Yaksono, dan Lia Agustin. Baik, langsung saja kita akan mulai dari Mbak Vika Anggeraningrum untuk menjelaskan hasil presentasinya. Menganalisis kinerja bisnis retail. Yang pertama, pendahuluan. Kinerja manajemen retail secara keseluruhan memang akan sangat terkait dengan banyak faktor, baik faktor pemahaman terhadap perilaku konsumen yang menjadi target pasarnya, pengimplementasian media komunikasi yang efektif, efisien operasional manajemen retail, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, pengelolaan manajemen keuangan yang handal, maupun upaya program implementasi relasional manajemen baik dengan pelanggan maupun dengan penyedia atau vendor. Namun, terhadap hal krusial yang menjadi orientasi efektivitas pengelolaan manajemen retail terkait dengan kinerja keseluruhan manajemen retail, di mana paritel tidak akan mengalami kesuksesan finansial terkecuali mereka merencanakan dengan baik implementasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan barang dagangan. Analisis kinerja manajemen retail melalui kinerja barang dagangan. Keberadaan rencana barang dagangan bagi sebuah retail dapat membantu paritel dalam memberi gambaran, khususnya pada bagian pembelian dan perencanaan barang dagangan, tentang berapa banyak dana yang harus dialokasikan pada beberapa bagian dari kategori barang dagangan dalam setiap bulannya, sehingga prediksi penjualan dan prediksi objek finansial lain dapat terpenuhi. Rencana barang dagangan yang baik sangat membutuhkan adanya analisis kinerja barang dagangan. Tanpa analisis rutin yang dilakukan oleh paritel untuk setiap kelompok barang dagangan, akan sulit membuat rencana barang dagangan yang baik. Selanjutnya, metode analisis kinerja barang dagang. Peritel seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam pemilihan barang dagang yang harus dipajang di dalam tokonya. Hal ini terjadi karena begitu banyak jenis produk, merek, dan kemasan yang ditawarkan oleh pemasok atau vendor, khususnya untuk peritel dengan skala menengah dan kecil. Seringkali dihadapkan pula pada kurangnya kemampuan untuk melakukan tawar-menawar dengan pemasok ataupun vendor, sehingga tidak mampu menetapkan pilihan tepat untuk produk-produk atau barang dagangan yang harus disiapkan di dalam tokonya. Seharusnya peritel melakukan analisis kinerja barang dagangan secara periodik untuk menetapkan barang dagangan yang mana yang layak untuk tetap dipertahankan dijual, dan barang mana yang harus dikeluarkan dari rak pajangan sebuah retail. Terdapat 4 macam cara untuk menganalisis kinerja barang dagangan yang umumnya digunakan dalam bisnis retail, yaitu analisis ABC, analisis sell through, analisis multi attribute, dan analisis kuadran. Analisis ABC. Analisis ABC adalah analisis kinerja barang dagangan dengan cara mengurutkan peringkat barang dagangan dengan beberapa ukuran untuk menentukan barang mana yang kadangkala diperbolehkan habis atau out of stock, dan barang mana yang harus dihapus dari stok, deleting stock. Analisis ini dapat dilakukan pada skala tingkat klasifikasi barang dagangan, mulai dari unit atau SKU hingga departemen. Analisis ABC menggunakan prinsip Pareto, yaitu prinsip 80-20 yang umumnya digunakan, di mana kira-kira 80% penjualan atau keuntungan retail berasal dari 20% produk.
Hal ini berarti peritel harus berkonsentrasi pada produk yang memberikan keuntungan yang lebih besar, yang besarnya persentasenya hanyalah 20%. Langkah pertama dalam analisis ABC adalah mengurutkan peringkat unit atau SKU dengan menggunakan salah satu kriteria atau lebih. Ukuran kinerja yang paling penting untuk analisis ini adalah margin kontribusi. Biasanya banyak peritel yang melakukan evaluasi kinerja berdasarkan margin kontribusi dengan rumusan sebagai berikut. Margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya barang yang terjual, kurangi variabel pengeluaran lainnya. Pengertian variabel pengeluaran lainnya misalnya adalah komisi penjualan. Ukuran lain yang digunakan dalam analisis ABC antara lain adalah jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan, penjualan dalam satuan, margin kotor, dan GM-ROI. Beberapa peritel ada pula yang menggunakan margin penjualan atau margin kotor per meter persegi ruangan panjang juga dapat digunakan. Langkah kedua adalah penentuan bagaimana barang dengan tingkat keuntungan yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda. Walaupun analisis ini disebut ABC, juga dapat barang kelompok tertentu yang merupakan sisa 20% unit SKU, di mana unit tersebut tidak terjual satupun selama musim lalu dan menjadikan kadaluarsa. Peritel harus mengambil keputusan setelah mendapatkan hasil analisis ABC. Apakah akan tetap mempertahankan unit barang yang direkomendasikan seperti barang slow moving atau bahkan unit tidak terjual satupun selama satu periode evaluasi. Analisis sell torque. Analisis sell torque adalah analisis kinerja barang dagangan dengan menggunakan perbandingan antara penjualan aktual dan yang direncanakan untuk menentukan apakah markdown awal dibutuhkan atau apakah lebih banyak barang disiapkan untuk memenuhi permintaan. Tidak ada aturan yang tepat untuk menentukan apakah sebuah markdown dibutuhkan atau apakah harus memesan barang lebih banyak. Pengambilan keputusan tergantung pada pengalaman terhadap pengelolaan masing-masing barang dagangan di masa lampau. Apakah barang perlu dipromosikan? Apakah penjual dapat mengurangi resiko pembelian dengan menyediakan markdown? Atau hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Jika penjualan aktual lebih besar daripada yang direncanakan, pemesanan ulang harus dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering dan sebenarnya hal ini akan berimplikasi terhadap membengkaknya biaya pemesanan ulang karena frekuensi pemesanan meningkat. Atau sebaliknya, jika penjualan aktual ternyata lebih kecil daripada yang direncanakan, akan berimplikasi terhadap membengkaknya biaya out of stock. Di sisi lain, kelebihan persediaan tentunya akan menimbulkan biaya karena besarnya resiko kerusakan barang ataupun biaya karena merawat dan menyimpang barang dagangan tersebut. Keberadaan teknologi komunikasi dan informasi sangat membentukkan implementasi metode sell torque. Karena dengan sistem informasi yang handal memungkinkan peritel memiliki data historis yang cukup valid dan sahih untuk membantu membuat prediksi dan pengambilan keputusan. Metode multi-atribut. Metode multi-atribut adalah metode untuk menganalisis kinerja barang dagangan. Tetapi dalam metode ini melibatkan pembeli dalam retail untuk menjadi penilai dalam analisis multi-atribut. Penilaian pembeli akan dikombinasikan dengan analisis manajemen retail, yaitu manajer kategori dan manajer barang dagangan, dalam menetapkan sebuah rencana barang dagangan pada periode berikutnya. Metode multi-atribut digunakan untuk mengevaluasi penjualan barang dagangan dengan menggunakan nilai rata-rata berbobot. Nilai ini berdasarkan tingkat pentingnya berbagai macam kebijakan penjual dan kinerja penjual. Pembeli dapat mengevaluasi penjual dengan menggunakan 5 langkah berikut. Yang pertama,
Membuat daftar kebijakan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Daftar tidak boleh terlalu panjang atau terlalu pendek. Daftar yang terlalu pendek akan mengabaikan beberapa kebijakan yang relevan. Dan daftar yang terlalu panjang akan susah digunakan karena terlalu banyak dipertimbangkan. Dalam membuat daftar juga perlu diperhatikan sehingga perhatian tidak berfokus pada kebijakan satu penjual saja. Yang kedua, bobot kepentingan tiap kebijakan harus ditentukan oleh pembeli atau perencana beserta manajer barang dagangan. Di sini digunakan skala 1 hingga 10, di mana 1 berarti tidak penting dan 10 berarti sangat penting. Pastikan semua kebijakan tidak menerima nilai tinggi atau rendah, semua atau terjadi variasi penilaian. Buatlah pula penilaian tentang pengaruh merek individual di tiap kebijakan. Prosedur ini juga harus merupakan keputusan gabungan antara manajer kategori dan manajer barang dagangan. Yang keempat, kalikan kepentingan tiap kebijakan dengan pengaruh tiap merek atau pabriknya. Yang kelima, jumlahkan hasil kali tiap barang untuk semua kebijakan untuk menentukan peringkat keseluruhan penjual. Berikut adalah contoh langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis multi-atribut. Yang pertama, membuat daftar kebijakan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, bobot kepentingan tiap kebijakan harus ditentukan oleh pembeli atau perencana beserta manajer barang dagangan. Yang ketiga, buat penilaian tentang pengaruh merek individual di tiap kebijakan. Misalkan untuk merek individual A ditetapkan penilaiannya. Yang keempat, kalikan kepentingan tiap kebijakan dengan pengaruh tiap merek atau pabriknya. Yang kelima, jumlahkan hasil kali tiap barang untuk semua kebijakan. Hal ini digunakan dalam menentukan peringkat kepentingan. Analisis ini diulang dan dilakukan untuk semua merek yang akan dievaluasi. Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode multi-atribut, maka merek B merupakan merek yang direkomendasikan untuk dipilih karena memiliki nilai tertinggi. Ketiga metode analisis ini pada umumnya dilakukan oleh peritel dengan berbagai asumsi yang mendasarinya. Tetapi, setidaknya metode-metode analisis tersebut dapat membantu peritel dalam membuat perencanaan barang dagangan yang lebih baik pada periode penjualan berikutnya. Selanjutnya adalah analisa kuadran. Analisa kuadran merupakan suatu metode analisis yang dapat membantu peritel membuat strategi dalam menyiapkan kombinasi merek-merek barang dagangan yang dapat memaksimalkan keuntungan. Peritel harus melakukan evaluasi apakah setiap merek barang dagangan akan memberikan kontribusi margin mix yang terbaik di toko. Melalui proses evaluasi kuadran akan ditemukan merek-merek barang dagangan manakah yang ternyata tidak memberikan kontribusi profit margin yang baik. Analisa kuadran merupakan metode analisis dengan membagi kuadran menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah kuadran winner yang menunjukkan posisi merek yang mampu memberikan kontribusi profit terbaik bagi peritel, di mana merek barang dagangan yang berada pada posisi winner berarti memberikan sumbangan kontribusi gross profit margin yang cukup tinggi bagi toko. Di samping itu juga dapat dikelompokkan dalam barang-barang yang fast moving karena tingkat penjualan per unit per marginnya cukup tinggi. Yang kedua adalah kuadran traffic, menunjukkan bahwa merek-merek barang dagangan dalam kelompok ini memutuskan tingkat penjualan yang cukup tinggi, tetapi sumbangan kontribusi margin kotornya rendah. Yang ketiga adalah kuadran sleeper, adalah kelompok merek-merek yang sumbangan kontribusi margin kotornya cukup tinggi bagi peritel, tetapi tidak diikuti oleh tingginya tingkat penjualan produk atau produk tersebut dapat dikategorikan sebagai produk yang sulit terjual atau slow moving. Yang keempat adalah kuadran loser. Apabila merek dagangan tidak memberikan kontribusi margin kotor yang baik
dan juga memiliki tingkat penjualan yang rendah, atau produk tersebut dapat dikategorikan sebagai slow moving product. Berikut ada beberapa contoh data yang bisa kita gunakan untuk menganalisa dengan analisa kuadran. Berdasarkan data-data tersebut, retail diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap tiap-tiap merek minuman ringan bersoda tersebut. Yang pertama, tetapkan titik tengah analisa kuadran. Yang kedua, tentukan posisi masing-masing merek dalam kuadran. Yang ketiga, manakah merek-merek yang dapat dikategorikan dalam winner, loser, traffic, dan sleeper. Yang keempat, merek-merek mana yang tetap dipertahankan dan merek-merek mana yang harus tidak dijual atau dipajang lagi. Lalu, yang kelima adalah bagaimana strategi yang harus dilakukan agar peritel mendapatkan keuntungan yang paling optimal dari merek-merek yang telah diputuskan untuk tetap dipertahankan tersebut. Yang keenam, tetapkan strategi tersebut dengan melakukan kombinasi strategi harga, promosi, dan lain-lain. 7. Kita akan menggambarkan analisis kuadran tersebut dengan tepat. Nah, berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas, peritel dapat melakukan perhitungan analisis kuadran. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan titik tengah melalui tahapan. Yang pertama, menetapkan persentase penjualan per kemasan per minggu. Jadi seperti yang digambar, ada kolom penjualan per kemasan per minggu dan persentase penjualan per minggu. Selanjutnya, yang kedua adalah menetapkan titik absis. Dilakukan dengan cara menjumlah hasil perkalian dari persentase penjualan per minggu dengan persentase gross profit-nya. Selanjutnya, menetapkan titik koordinat masing-masing merek. Titik koordinat masing-masing merek ditetapkan sebagai berikut. Absis berdasarkan persentase margin kotor dengan ordinat berdasarkan jumlah penjualan per kemasan per minggu. Lalu, selanjutnya, menetapkan kategori tiap-tiap merek. Dari data-data tadi kita sudah menemukan titik koordinatnya dan merek-mereknya. Terus kita mengkategorikan. Di sini terdapat contoh Sprite, minuman Sprite itu kategorinya sleeper. Untuk Fanta dia winner, terus Coca-Cola dia sleeper, dan selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah laksanakan analisis dan tetapkan strategi yang harus dilakukan untuk masing-masing merek tersebut. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf. Selamat malam dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.